Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisay'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, puji syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah telah memberikan nikmat yang sangat-sangat banyak kepada diri kita semua. Seterusnya, salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada proklamator umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktum fikum amraini ma in tamassaktum fihi ma lan tadilu abada. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan dua pegangan kepada kalian semua. Jikalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadilu abada, maka hidup kalian tidak akan pernah sia-sia. Apa kata Nabi Muhammad yang pertama? Yaitunya kitabullah Al-Qur'anul Karim. Kitab Allah yaitunya Al-Qur'anul Karim. Yang kedua yaitunya wasunnatur rasulih, dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, sebagaimana kali ini saya mengajak, membawa kaum muslimin semua, membawa saudara-saudara semua, marilah kita sama-sama kembali meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kembalinya kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah beri kita semua sahidun fid dunya wa sahidun fil akhirah. Kebahagiaan di dunia ini maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, tauziah kita pada hari ini dengan tema yaitunya 5 cobaan yang Allah berikan kepada umat manusia. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisay'in minal khauf. Apa kata Allah? Dan sungguh aku berikan cobaan kepada kalian semua. Allah memberikan cobaan kepada kita, saudara-saudaraku. Yang pertama, bisay'in minal khaufi, yaitunya dengan sedikit rasa ketakutan. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan yang pertama, yaitunya bisay'in minal khauf, dengan sedikit rasa ketakutan. Kita lihat saudara-saudaraku, pada saat sekarang ini Allah berikan cobaan kepada kita seperti gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Itu bukti Allah memberikan cobaan kepada kita sebagai umat manusia. Apakah kita sabar dalam menghadapinya atau sebaliknya? Malahan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa manusia yang menyalahkan dengan cobaan yang Allah berikan, itulah manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Kita lihat pada saat sekarang ini saudara-saudaraku, yaitunya wabah virus atau COVID-19. Ada juga orang mengatakan virus corona atau virus COVID-19. Kenapa? Karena begitu Allah berikan cobaan kepada kita. Pada saat sekarang ini Allah berikan, Allah turunkan wabah penyakit seperti ini. Allah itu menguji kita. Apakah kita sebagai umat manusia benar-benar yakin, benar-benar sabar menghadapi cobaan yang Allah berikan? Dengan cobaan seperti ini, Allah datangkan virus corona seperti ini adalah karena perbuatan kita barangkali, atau memang ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, menguji kesabaran kita. Karena apa? Terjadinya kerusakan di laut, di darat, semua itu karena ulahnya manusia.
Barangkali saudara-saudaraku, Allah datangkan virus seperti itu, kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Barangkali kita mengingat dosa besar, tetapi dosa kecil terus kita kerjakan. Barangkali kita melakukan sebuah kesalahan, kita tidak sadar dengan apa yang kita kerjakan, saudara-saudaraku. Dengan cobaan yang Allah berikan seperti ini, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu dengan misai'im minal khauf, dengan sedikit rasa ketakutan. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada kita. Yang kedua yaitunya wal ju'i, dengan sedikit rasa kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada kita dengan 5 cobaan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama dengan sedikit rasa ketakutan, bisa minal khauf. Yang kedua yaitunya wal ju'i, dengan sedikit rasa lapar. Kenapa? Kita lihat saudara-saudara kita yang di luar sana, saudara-saudaraku. Mereka banyak yang tidak makan, bahkan mereka mendapatkan makanan 1 kali dalam 1 hari, bahkan 1 kali dalam 1 minggu. Bayangkan pada diri kita, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang sangat banyak, masih kita tidak bersyukur kepada Allah. Maka oleh karena itu, apabila Allah berikan cobaan wal ju'i, dengan sedikit rasa lapar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan menyalahkan Allah. Ini cobaan dari Allah. Wabashirus sabirin, apakah termasuk kita orang-orang yang sabar atau sebaliknya malahan kita menyalahkan Allah? Saudara-saudaraku seiman dan seagama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada kita yang ketiga, yaitunya wan naqsim minal amwal, yang artinya dengan sedikit kekurangan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta yang sangat-sangat banyak kepada diri kita. Harta Allah berikan, hal-hal yang bersifat duniawi ini Allah berikan kepada kita. Apakah dengan cobaan sedikit kekurangan harta yang Allah berikan kepada diri kita, kita malah menyalahkan Allah? Atau sebaliknya, malahan kita memuji Allah. Semakin kita menghambakan diri kepada Allah, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudaraku. Apabila kita diberi cobaan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tandanya saudara-saudaraku, Allah cinta pada kita, Allah sayang kepada kita. Barangkali kita yang tidak sadar dengan segala apa yang kita kerjakan, kita yang tidak sadar, saudara-saudaraku. Dengan cobaan yang Allah berikan seperti ini, wa naqsim minal amwal, dengan sedikit kekurangan harta ini, kita memiliki sifat sabar dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga Allah berikan wabashirus sabirin terhadap diri kita, yaitunya kabar kegembiraan bagi orang-orang yang sabar menghadapi musibah dan menghadapi cobaan. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, oleh karena itu janganlah kita ini tidak bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan. Harta, segala sesuatu yang bersifat duniawi itu Allah berikan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan, maka akan tambah, kata Allah. Wa la in kafartum, dan jika engkau ingkar, kufur terhadap nikmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna azabi lasyadid, sungguh azabku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saudara-saudaraku, dengan cobaan yang Allah berikan seperti ini, maka oleh karena itu kembali kita hambakan diri kita, kembali kita dekatkan diri kita kepada Allah, kembali kita meyakini Allah, kembali kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan yang keempat kepada diri kita, yaitunya wal anfus, dengan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wal anfusi, dengan jiwa. Cobaan yang Allah berikan dengan jiwa, dengan kematian. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, saudara-saudaraku, jangankan kita, batang kayu saja yang Allah hidupkan, yang tidak bisa bergerak, mati. Apalagi kita sebagai manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tubuh yang gagah, tubuh yang cantik, dan lain sebagainya.
akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita sebagai manusia yang kelima, yaitunya wathamarat, dengan buah-buahan atau rezeki. Cobaan yang Allah berikan suatu ketika kita menanam padi, saudara-saudaraku, atau menanam buah-buahan yang lain. Ketika Allah berikan cobaan kepada kita, ketika kita menanamkan padi di sawah, seandainya tidak membuahkan hasil yang sangat banyak, ini cobaan yang Allah berikan kepada kita. Apakah dengan cobaan seperti ini kita sabar menghadapinya, atau sebaliknya kita menyalahkan Allah? Kalau seandainya satu kali kita menanamkan padi tidak berhasil, coba satu kali lagi, saudara-saudaraku. Mungkin Allah berikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Kenapa? Karena Allah berikan cobaan yang pertama, lalu kita menyalahkan Allah, maka oleh karena itu Allah berikan cobaan yang sangat banyak kepada diri kita. Kenapa? Karena kita tidak bersyukur kepada Allah. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, demikianlah tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibarnya, kita jadikan pembelajaran dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Maka oleh karena itu, jangan lupa saudara-saudaraku, subscribe, like, comment, and share RCP Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.